kepada Bapak Ibu yang sudah datang tepat waktu. Mari kita mulai acara kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah hampir di ujung tahun 2021. Dan alhamdulillah di tahun 2021 ini Bapak Ibu mungkin sudah mulai melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka gitu, meskipun masih terbatas. Yang kita inginkan sih tatap mukanya bisa tatap muka secara sudah normal kembali, tapi alhamdulillah sampai sekarang ternyata masih berjalan meskipun dalam keterbatasan gitu ya. Nah, sebelum saya mulai Bapak Ibu, yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala sekolah. Ya, penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala sekolah. Tapi ada beberapa yang meminta informasi atau meminta penjelasan kepada saya. Sebenarnya apa sih perbedaan antara ya ya, ada yang menanyakan kepada saya begini, Bu, kan kita sudah melaksanakan supervisi guru gitu. Sama tidak sih supervisi guru itu dengan penilaian kinerja guru? Ya. Sama tidak sih antara supervisi guru dengan penilaian kinerja guru? Nah, untuk itu saya akan minta pendapat Bapak Ibu Kepala Sekolah nih. Sebenarnya penilaian kinerja guru dengan supervisi guru itu sama atau beda sih? Beda. Oh beda, monggo Pak Wahyu dijelaskan Pak Wahyu apa bedanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hemat saya perbedaan antara PKG guru sama supervisi guru ya. Supervisi guru itu bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran ya, di mana di dalam supervisi itu bukan kita mencari-cari kesalahan, tetapi yang dianggap kurang selama guru melaksanakan pembelajaran kita tingkatkan, sehingga kesimpulannya tidak ada menilai guru gitu kalau supervisi. Nah, tindak lanjutnya guru yang merasa ada kekurangan di bagian-bagian pembelajarannya itu nanti bisa didiskusikan, bisa ditindaklanjuti bagaimana cara meningkatkannya atau bagaimana cara menanggulanginya supaya guru tidak merasa lemah di bagian pembelajaran, baik itu di pendahuluan ataupun di kegiatan inti ataupun di bagian evaluasinya. Jadi sama sekali tidak ada tujuan untuk menilai guru selama supervisi tersebut. Tapi kalau PKG yang namanya penilaian kinerja guru ya ada tujuan untuk ke arah penilaian gitu ya, atau bertujuan untuk mengetahui kompetensi guru, walaupun tujuannya sama nantinya untuk perbaikan yang akan datang, tapi di situ ada tersirat bagian penilaiannya, sehingga di akhir tahun keadaan guru setelah dinilai itu kita bisa mengambil sebagai penilai ya, kita bisa mengambil suatu mengambil satu data di mana guru tersebut sama ya, kalau ada kekurangan mungkin bisa diperbaiki gitu, atau diberikan pelatihan atau diberikan ya, IHT. Akhirnya larinya tujuan akhirnya ke PKB lah kalau PKG gitu. Nah seperti itu Bu ya mungkin. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Jadi kalau menurut Pak Wahyu itu ada beberapa perbedaan antara supervisi dengan PKG. Yang pertama adalah tujuannya ya Pak Wahyu ya.
Ya. Nanti dilihat tujuannya. Kemudian yang kedua adalah tindak lanjutnya, itu ya. Kalau Ya. supervisi itu nanti untuk perbaikan pembelajaran, kalau PKG itu nanti kesananya untuk pengembangan diri atau pengembangan profesi ke PKG-nya. Terima kasih Pak Wahyu. Bapak Ibu masih ada pendapat lain? Apa sebenarnya ya yang membedakan supervisi dengan PKG itu? Bagaimana dengan instrumennya? Sama tidak instrumen PKG dengan instrumen supervisi? Beda ya? Mangga, Bu Sarti silahkan. Apa bedanya ya? Kalau menurut saya sih bedanya banyak ya Bu ya, kalau saya bandingkan instrumen supervisi yang pernah saya laksanakan dengan PKG. Kalau PKG kan betul-betul per item, yang untuk mapel aja kan sampai ada 14 poin gitu ya, 14 karakteristik gitu ya. Jadi kalau supervisi kan yang pernah saya laksanakan lebih global gitu Bu. Jadi hanya pengamatan, misalnya perangkatnya seperti apa gitu kan, persiapan sebelum mengajar, ketika mengajarnya, ada pembukaan dan seterusnya gitu. Tapi kalau PKG lebih detail lagi. Itu yang saya ini kan. Jadi kalau menurut Bu Sarti, kalau supervisi itu perangkatnya atau instrumennya lebih umum, sedangkan kalau PKG itu lebih detail. Oke, terima kasih Bu Sarti. Ada lagi sama-sama Bu. Ada lagi pendapat lain dari Bapak Ibu guru, dari Bapak Ibu kepala sekolah atau yang mewakili? Ayo, mangga silahkan. Apa sih, soalnya gini kadang-kadang, Bu kan sama aja, supervisi kita masuk ke kelas, nanti PKG kita juga masuk ke kelas. Bisa tidak ya dua kegiatan itu kita jadikan satu, sekaligus supervisi, sekaligus PKG gitu. Ada yang menanyakan seperti itu. Kalau ada yang menanyakan seperti itu, bisa tidak Bapak Ibu? Ya kita supervisi, ya kita sekaligus PKG gitu, bisa nggak? Halo? Bapak Ibu? Kalau yang saya laksanakan sih menurut saya bisa Bu. Bisa, karena ya? kemarin juga terus terang agak bingung. Saya juga agak bingung kan. Sementara saya mau mengadakan supervisi, tapi pengalaman yang waktu PKKS-nya Pak Hasan justru yang ditanyakan PKG gitu. Makanya kemarin saya kan agak bingung. Makanya ke Ibu minta instrumennya yang terbaru supervisi seperti apa gitu. Jadi ya akhirnya ya sudah saya melaksanakan supervisinya tapi menggunakan instrumen PKG gitu. Jadi dari awal sampai akhir sebelum pengamatan dan seterusnya ya saya menggunakan instrumen PKG gitu. Jadi saya anggap ya itulah supervisi yang saya laksanakan gitu Bu. Malam kalau salah. Gitu ya Bu Sarti ya. Oke. Ayo ada pendapat lain nih Bapak Ibu, dari pengalaman Bapak Ibu aja dah. Dari pengalaman yang sudah dilakukan selama ini. Silahkan. Selama ini kan Bapak Ibu sudah melakukan supervisi, mungkin sudah melakukan PKG juga. Gitu. Apakah instrumennya atau bisa dilakukan supervisi? Saya mau supervisi sekaligus PKG. Bisa tidak gitu dilaksanakan? Monggo Bapak Ibu pendapatnya. Pak Hilmi mau ngasih pendapat Pak Hilmi? Sementara ini belum Bu. Oh, nyimak dulu nih, lagi nyimak dulu. Oh, nyimak dulu. Yeah. Oke. Yeah. Oke. Nah, Bapak Ibu itu tadi beberapa pendapat ya, tapi memang poin penting tadi yang membedakan supervisi yang jelas ya, harus Bapak Ibu ingat ya, supervisi berbeda dengan PKG. Ya, supervisi itu berbeda dengan PKG, dengan penilaian kinerja. Benar kata Pak Wahyu tadi, perbedaan yang pertama adalah di tujuannya. Ya, kalau supervisi tujuannya adalah meningkatkan kinerja. Kalau PKG itu menilai kinerja. Ya, menilai kinerja. Ya, supervisi juga pasti ada penilaian, karena untuk mengetahui apakah meningkat atau belum, dari mana ininya
kita melihatnya dari mana kalau tidak dari ini. Yang pertama. Jadi supervisi itu untuk membina, memberikan pembinaan, kalau PKG itu untuk menilai. Oleh karena itu, waktu pelaksanaannya pun juga pasti berbeda. Supervisi bisa Bapak lakukan kapan saja. Ya, bisa dilakukan kapan saja. Sementara penilaian kinerja itu dilakukan 1 tahun cukup 1 kali. Yang adalah di akhir tahun anggaran. Kenapa di akhir tahun anggaran di bulan November Desember? Karena PKG itu nanti nyambungnya adalah dengan sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja pegawai itu dihitungnya itu adalah di akhir bulan Desember. Jadi untuk berkaitan dengan SKP itu maka PKG-nya dilaksanakan itu di bulan November Desember. Sementara kalau supervisi sebenarnya bisa Bapak Ibu lakukan kapanpun. Apalagi kalau Bapak Ibu supervisinya itu menggunakan supervisi klinis. Supervisi klinis itu adalah supervisi yang tujuannya itu memperbaiki. Istilahnya kalau orang itu tuh mengobati. Misalnya nih Pak Ismail lapor, Bu, saya kok kalau ngajar pakai media ini kok saya belum pede ya. Saya akan mencoba sesuatu yang baru. Coba nanti Ibu amati gitu ya. Ibu amati, saya sudah oke belum Bu menggunakan media. Berarti kan, tujuannya supervisi kepala sekolah itu nanti adalah untuk meningkatkan kemampuan Pak Ismail menggunakan media. Instrumennya kayak apa? Dibicarakan berdua. Menurut Pak Ismail, yang mau diamati apa nih penggunaan medianya? Apakah media saya cukup inovatif? Yang kedua, apakah media saya itu membuat anak aktif? Gitu. Yang ketiga, apakah di dalam menggunakan media itu saya sudah terampil atau masih grogi atau seperti apa. Nah, itu instrumennya tidak usah banyak-banyak, tidak masalah. Jadi setelah itu si Bapak Ibu Kepala Sekolah melakukan pengamatan, dilihat sesuai instrumennya, sudah ini sudah misalnya sudah 75% oke, gitu. Tapi saya belum puas Pak kalau hanya 75%. Saya mau meningkatkan lagi kemampuan saya. Saya perbaiki ya Pak, ini saya gitu. Nanti seminggu lagi disupervisi lagi ya Pak. Oke, siap. Ternyata setelah seminggu lagi disupervisi lagi, ternyata sekarang Bapak sudah menggunakan medianya sudah oke banget nih. Sekarang nilainya udah 90. Sudah. Nanti ada lagi, nah gitu. Itu seperti itu kalau yang Bapak Ibu menggunakan supervisi klinis. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan supervisi terjadwal, bisa juga dari pengamatan atau dari analisis hasil supervisi tahun kemarin, misalnya ternyata guru-guru itu kelemahannya adalah di media pembelajaran, gitu ya, atau di metode pembelajaran. Ternyata dari pengamatan Bapak Kepala Sekolah, ini guru-guru saya kok ngajarin ceramah semua ya gitu. Misalnya dari hasil pengamatan itu loh, kok hampir 90% guru saya kok mengajar menggunakan metode ceramah, nggak ada yang pakai praktik, nggak ada yang anak dibawa keluar, nggak ada yang pakai discovery, nggak ada yang problem based, nggak ada yang project based gitu. Saya ingin supaya guru saya meningkat di dalam kemampuan menggunakan metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Kemudian Bapak Ibu mengadakan IHT, gitu ya. Mengadakan IHT, di dalam IHT itu sudah dijelaskan berbagai macam metode yang mengaktifkan siswa. Nah, setelah IHT ini, Bapak Ibu ingin tahu benar tidak nih guru saya menerapkan apa yang sudah diperoleh di IHT-nya tersebut. Yuk kita buat, kita ketemu dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu saya ingin melihat bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan hasil IHT ini di misalnya di kelas Bapak Ibu.
akan kita lihat. Boleh langsung misalnya terserah mau metodenya apa boleh, atau kita coba ya misalnya minggu ini kita semua akan mencoba menggunakan discovery learning. Jadi Bapak Ibu buat SPP membuat RPP menggunakan discovery learning, media dan sebagainya, sesuaikan nanti apa yang akan kita amati disepakati bersama satu sekolah. Yang akan diamati nanti discovery learning itu langkah-langkahnya berarti menggunakan langkah ini dan seterusnya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu datang ke kelas dilihat. Oh, sehingga nanti Bapak Ibu sebagai kepala sekolah bisa menyimpulkan, oh ternyata baru 50% nih gitu. Dari hasil IHT ini yang bisa menerapkan baru 50%. Setelah selesai melakukan pengamatan kan Bapak Ibu nanti ada setelah setelah itu kan ada pasca supervisi ditanyakan, Bapak Ibu RPP-nya sudah bagus gitu ya. Tapi kok tadi ketika praktek apa yang Bapak Ibu rasakan? Wah, ternyata tidak sesuai dengan apa Bu ini saya. Kesulitannya apa? Kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki itu gitu. Nah, kalau misalnya sudah tercapai kesepakatan seperti itu, kira-kira Bapak apa yang mau diperbaiki? Kayaknya ini anak-anak itu kalau begini tuh masih belum oke Bu. Oke, silahkan. Nah, berarti nanti di KD berikutnya ya Bapak RPP yang diperbaiki, nanti saya lanjutkan supervisinya. Nah itu kalau seperti itu supervisi. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi instrumen supervisi itu nggak ada yang baku. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, Bu, instrumen supervisinya kayak apa? Ya, tergantung Bapak Ibu yang mau ditingkatkan itu di sekolahnya seperti apa. Kalau saya belum pede Bu membuat instrumen supervisi sendiri, saya mencari-cari instrumen supervisi dari mana-mana, silahkan. Tinggal nanti diadopsi atau disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah. Ya, jadi pertama itu tadi tujuannya berbeda. Yang kedua, waktunya juga berbeda. Yang ketiga, seharusnya supervisi itu bersiklus. Jadi supervisi itu tidak satu tahun cuma satu kali harusnya. Jadi kalau Ibu menggunakan ketuntasan belajar seperti murid, ya harusnya supervisi itu dilakukan sampai akhirnya tujuan target si guru itu untuk bisa apa itu tercapai. Ya, oleh karena itu, memang benar tadi kata Pak Wahyu, ketika kita supervisi itu tidak ada judgement. Tidak ada menghakimi kamu pintar, kamu sudah bagus, kamu jelek, kamu enggak ada. Karena memang tujuan supervisi itu untuk meningkatkan kinerja gurunya. Ya, jadi instrumennya juga lebih fleksibel. Adapun karena di sekolah saya gurunya banyak, kemudian supervisornya itu dilakukan oleh ya kurikulumnya, oleh ini monggo dipersilahkan. Itu mah mekanisme yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ya. Nah, berbeda dengan penilaian kinerja guru. Namanya juga penilaian kinerja, berarti dilakukannya berapa kali dalam setahun Bapak Ibu? Ya, betul. Jadi kalau PKG itu hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Kecuali guru yang baru pertama kali jadi guru. Jadi dia baru mungkin PNS baru atau CPNS baru itu 2 kali. Di awal dan di akhir, karena untuk membandingkan. Di awal itu kita sebut sebagai PKG formatif, di akhir itu kita sebut sebagai PKG sumatif. PKG sumatif tahun ini sekaligus nanti akan menjadi PKG formatif untuk tahun berikutnya gitu. Jadi seharusnya sih PKG tahun ini itu menjadi dasar PKG tahun yang akan datang. Kalau misalnya terjadi peningkatan, oke. Meningkatnya di mana? Kalau misalnya terjadi penurunan, apa ya penyebabnya kok bisa menurun nilainya? Ya, jadi izinkan saya mempresentasikan sedikit Bapak Ibu terkait dengan PKG. Mana?
mana ya? Sorry. Ini kayaknya. PKG. Ish. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi yang saya sampaikan, jadi penilaian kinerja guru itu sebenarnya seperti tadi, tujuannya adalah untuk mengukur seberapa kinerja. Kenapa kita harus melakukan PKG? Karena itu tadi, PKG, kalau dulu kan UKG udah lewat ya, udah kita untuk pertama kali, kemudian setiap tahun diadakan PKG, nah nanti apa yang kurang berdasarkan pengamatan dan pemantauan, nanti si guru itu diminta untuk melaksanakan PKB. Ya, peningkatan kompetensi berkelanjutan. Kenapa harus ada PKB? Karena itu tadi, kalau PK itu kan untuk menilai tugasnya sudah oke atau belum gitu. Ternyata ada yang kurang, oh berarti si guru itu lakukanlah PKB. Sehingga nanti tahun depan diharapkan PKG-nya akan meningkat. Ya, PKG-nya akan meningkat. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tadi sudah saya jelaskan, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Nah, karena ini penilaian kinerja, berarti yang akan dinilai adalah fokus ke tugas atau kinerja guru. Tanggung jawab atau beban tugas guru itu apa? Yang pertama adalah merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Jadi fokus PKG-nya itu ada di sini. Nah, oleh karena itu, ini hanya ini saja ya. Oleh karena itu, PKG itu memang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru. Ya. Nah, menilainya tentu saja berdasarkan ini tadi 14 itu tadi ya, berdasarkan 14 kompetensi yang harus dimiliki oleh si guru ya, 14 kompetensi yang harus dimiliki. Setelah itu baru kemudian Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan, kalau di PNS berarti setelah PKG dilaksanakan, dari PKG nanti akan dihitung angka kredit yang diperoleh. Angka kredit yang diperoleh setiap tahun ini nanti akan menentukan apakah Bapak Ibu nanti bisa naik pangkat. Nah, bagi Bapak Ibu yang di sekolah swasta, Bu, saya kan di sekolah swasta, saya kan nggak ada hitung-hitungan angka kredit. Apakah penilaian kinerja guru saya juga harus sama dengan sekolah negeri? Harus, karena apa? Yang namanya guru itu kan tugasnya mau di negeri, mau di swasta kan tugasnya sama. Ya, aturan pemerintahnya kan sama, gitu ya. Aturan pemerintahnya kan sama. Kompetensi yang harus dimiliki pun seharusnya sama. Ya, kompetensi yang harus dimiliki pun seharusnya sama. Oleh karena itu, Bapak Ibu, baik Bapak Ibu guru di negeri maupun di swasta, kepala sekolah wajib melakukan penilaian kinerja guru ini 1 tahun 1 kali. Dilakukannya di akhir. Ya, jadi kapan waktunya? Waktunya adalah ini ya. Ini kalau untuk angka kredit ya. Jadi waktu pelaksanaannya itu adalah dilaksanakannya setiap tahun. Kemudian
dilaksanakannya ini sebenarnya 4 sampai 6 minggu sebelum akhir tahun anggaran. Jadi di pertengahan November itu penilaian kinerja guru boleh atau sebaiknya segera dilaksanakan. Dianjurkan PK guru itu selesai pada pertengahan bulan Desember, karena itu tadi urusannya adalah nanti akan digunakan sebagai bahan penilaian capaian sasaran kinerja pegawai. Ya, jadi dilaksanakannya setiap tahun. Ini adalah gambarannya. Kemudian siapa sekarang yang melakukan penilaian kinerja? Tentu saja yang pertama adalah kepala sekolah. Ya, kalau kepala sekolahnya tidak bisa melaksanakan penilaian kinerja, gimana Bu? Karena misalnya jumlah gurunya banyak, gitu ya. Jumlah gurunya banyak, maka kepala sekolah bisa menunjuk guru pembina atau kalau dulu sih istilahnya guru senior, gitu ya, yang memenuhi kriteria tentu saja sebagai penilai. Dengan maksimal seorang penilai itu hanya maksimal menilai 5 sampai 10 orang. Ya, 5 sampai 10 orang. Jadi kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu ada 60 guru misalnya, berarti Bapak Kepala Sekolah boleh hanya menilai 6 orang guru yang nantinya akan menilai teman-temannya. Jadi 6 guru itu dinilai oleh kepala sekolah, kemudian setelah itu mereka diberi tugas untuk menilai 5 sampai 10 orang guru lainnya. Oke. Nah, tentu saja apa saja sih kriteria yang bisa ditunjuk sebagai penilai kinerja guru? Yang pertama, syarat utamanya kalau di PNS itu si penilai pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari yang dinilai. Jadi kalau yang dinilai ada yang pangkat golongannya 4B, berarti yang menilai itu minimal pangkat golongannya juga 4B. Syukur-syukur ada yang 4C. Bagaimana ya kalau misalnya di sekolah itu ada guru yang pangkatnya lebih tinggi dari kepala sekolahnya. Siapa yang menilai? Guru yang pangkatnya lebih tinggi daripada kepala sekolahnya dinilai oleh kepala sekolah. Di sini kepala sekolah menggunakan haknya, menggunakan kewajibannya atas jabatan kepala sekolahnya untuk menilai guru. Jadi kalau kepala sekolahnya baru 4A, kemudian gurunya sudah ada 4B, that's okay. Tetapi di sini kepala sekolah itu menggunakan hak jabatannya sebagai kepala sekolah. Tetapi kalau bersama-sama guru ya, sama-sama guru, misalnya Pak Wahyu memberikan tugas kepada Bu Indah, misalnya gitu ya, Bu Indah untuk menilai Pak Tono misalnya. Ternyata pangkatnya Bu Indah lebih rendah dari Pak Tono, nah itu tidak diperbolehkan. Iya, Bu. Ya, oke ya, Ibu ya. Jadi ketika menentukan siapa yang akan membantu Bapak Ibu pada saat melakukan penilaian kinerja juga harus diperhatikan itu ya. Kemudian diutamakan yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian latar belakang pendidikan yang sesuai dengan guru yang akan dinilai atau dia memiliki kemampuan di bidang itu. Jadi kalau misalnya sebaiknya sih kalau misalnya yang menilai guru bahasa Inggris, yang ditugaskan juga guru senior bahasa Inggris seperti itu. Yang lain-lainnya, nah itu mah bisa Bapak Ibu baca ya, jadi komitmen tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira ini. Kemudian seperti instrumen yang sudah saya berikan untuk guru kelas atau guru mata pelajaran itu ada 14 kompetensi yang dibagi menjadi 4 kategori: pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional.
masing-masing itu Bapak Ibu bisa lihat nanti di instrumennya. Oke. Saya stop dulu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti silakan gunakan instrumen tersebut untuk menilai kinerja guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu. Tugasnya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah adalah menyiapkan program penilaian kinerjanya. Jadi jadwalnya kapan, ininya kapan, dan sebagainya. Nah, itu harus diberitahukan. Karena penilaian kinerja itu tidak boleh dilaksanakan secara spontan. Tiba-tiba nggak dikasih tahu, udah aku pokoknya mau maju, mau ini penilaian kinerja. Kenapa tidak boleh dilaksanakan spontan? Seperti kalau Bapak Ibu menilai muridnya. Kalau muridnya itu mau dinilai tidak tahu apa yang dinilai, hasilnya tidak akan memuaskan. Tetapi kalau sebelumnya Bapak Ibu sudah beritahu, Bapak Ibu nanti minggu ini kita akan melaksanakan PKG, ini jadwalnya, ini instrumennya, silakan Bapak Ibu mempersiapkan RPP yang akan digunakan untuk untuk pengamatan penilaian kinerjanya. Nah, kalau perlu di ini dulu, silakan. Karena kita sebagai kepala sekolah kan menginginkan Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah lebih senang mana? Nilai PKG-nya rendah-rendah atau nilai PKG-nya bagus-bagus? Bagus. Iya kan? Kalau Bapak Ibu, kenapa? Kalau Bapak Ibu nilai PKG gurunya rendah-rendah itu dipertanyakan. Pembinaannya sebagai kepala sekolah selama 1 tahun itu gimana nih gitu? Kok sampai nilai Biar bagus semuanya, Bu, kalau bisa Bu nilainya. Iya, ya betul. Nilainya harus bagus semua ya Pak Alwi ya. Tetapi tentu saja ya kita jangan menipu diri sendiri gitu. Artinya kita usahakan supaya bagus seperti apa gitu. Tapi jangan itu tadi terus pakai model ini yang penting adalah gitu. Ya karena kalau misalnya Pak PKG-nya Bapak Ibu tidak laksanakan dengan sungguh-sungguh, hanya administrasi saja, Bapak Ibu nggak datang ke kelas, nggak ini gitu, ya nanti apa ya, kinerja guru itu dari tahun ke tahun ya seperti itu saja. Wong yang bagus sama yang tidak bagus istilahnya. Yang penting ani kok. Ya, tapi sekali lagi ini adalah kebijakan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, nggak ada ya. Kalau nggak ada saya teruskan. Sekarang kita akan melihat perangkat kinerja atau perangkat PKG-nya itu apa saja. Nah, di dalam PKG ya di dalam PKG itu nanti sebenarnya ada yang disebut buku 4 ya. Buku 4 apa buku 5? Buku 5 tentang pedoman pelaksanaan PK guru gitu ya. Jadi instrumen PK guru itu ada 2 instrumen, yaitu instrumen utama dan instrumen suplemen. Yang saya berikan kepada Bapak Ibu kemarin itu adalah instrumen utamanya. Ya, instrumen utamanya. Nah, kalau misalnya di sekolah swasta itu kita nggak sampai ini Bu, tidak sampai menghitung angka kredit, ya silahkan Bapak Ibu berarti diselesaikan sampai rekapitulasi PK gurunya. Kemudian seperti sudah saya pernah jelaskan bahwa ke depannya PKG itu akan menggunakan PKG yang 360 derajat. Artinya yang menilai tidak hanya dari kepala sekolah atau atasan, tetapi ada instrumen suplemennya yang berupa kuesioner yang diisi oleh teman sejawat, oleh orang tua, dan oleh peserta didik. Ya, oleh peserta didik. Kalau SMK ditambah lagi itu oleh instansi atau dunia usaha, dunia industri. Kemudian satu lagi yaitu kehadiran guru. Ya. Nanti akan saya berikan aplikasinya, instrumennya, nanti silakan Bapak Ibu
disampaikan, tetapi sekarang fokus kita adalah bagaimana tekniknya melaksanakan penilaian kinerja guru. Ya. Teknik pelaksanaannya Bapak Ibu tentu saja yang harus Bapak Ibu lihat sebetulnya yang pertama itu kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki oleh guru. Itu berarti udah ada di situ di instrumennya ada 14 kompetensi. Nah, di 14 kompetensi itu tidak semuanya dinilai melalui pengamatan. Ada juga kompetensi tersebut yang dinilainya itu melalui pemantauan. Kalau namanya pemantauan, berarti ya tidak hanya sesaat, namanya dipantau, ya Bapak Ibu Kepala Sekolah itu memiliki catatan tentang si guru itu selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Oleh karena itu, nanti Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu tuliskan pada saat melakukan PKG adalah ini. Catatan fakta PKG. Ya. Catatan fakta PKG. Nah, catatan fakta PKG ini kalau dulu saya nggak tahu kalau di Kabupaten Bogor yang ini pengalaman, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah Negeri lebih berpengalaman. Kalau dulu catatan fakta PKG ini harus ditulis tangan katanya gitu. Jadi ini dituliskan adalah sebelum pengamatan, jadi ketika jadwal PKG-nya itu sebelum pengamatan ditanyakan dulu, ditulis di sini. Kemudian selama pengamatan, yaitu ketika Bapak Ibu mengamati guru itu di kelas, tinggal tulis saja. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pengamatan pembelajaran, itu tidak menilai ini kompetensi apa enggak, nulis aja di situ. Oh, pertama si guru itu menyapa murid, yang kedua ini, yang ketiga ini, keempat dan seterusnya. Silakan dituliskan di selama pengamatan. Kemudian fakta setelah pengamatan. Setelah pengamatan mungkin Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu tadi apa yang kurang, apa yang sudah bagus, apa yang mau diperbaiki dan sebagainya. Hasil wawancara dengan si guru itu Bapak Ibu tuliskan di catatan setelah pengamatan. Selain itu, Bapak Ibu juga menuliskan catatan fakta pemantauan. Kalau fakta pemantauan, Bapak Ibu tulis di sini selama 1 tahun ini kira-kira poin positif apa yang Bapak Ibu lihat dari si guru tersebut, poin negatif apa, kalau perlu silahkan dituliskan di sini. Yang tentu saja pemantauan itu yang ada hubungannya dengan penilaian kinerja. Gitu. Misalnya sering datang terlambat. Kalau misalnya tidak masuk sering tanpa keterangan gitu. Itu sisi negatifnya, atau ditulis sisi positifnya, selalu datang tepat waktu gitu. Kemudian RPP tidak usah dikejar-kejar, dia selalu mengumpulkan terlebih dahulu. Banyak anak-anak yang senang kepada dia dan seterusnya, silahkan dituliskan di fakta pemantauan. Nah, kalau setelah Bapak Ibu mengisi fakta pemantauan ini, kemudian Bapak Ibu masuk ke sini, ke deskripsinya. Baru dari tadi di fakta itu Bapak Ibu masukkan ke sini. Bapak Ibu pilih-pilih ya. Misalnya sebelum pengamatan, oh guru itu ditanya siapa di kelas ini muridnya yang paling pintar siapa, yang paling kurang siapa, yang sukanya lari-lari siapa, oh ternyata gurunya tahu. Silakan tulis di sini. Guru bisa menjelaskan tentang karakteristik siswa dan seterusnya. Dimasukkan ke sini berdasarkan 14 kompetensi yang akan dinilai. Nah, kalau sudah dimasukkan ke sini berdasarkan 14 kompetensi, baru kemudian Bapak Ibu memilih. Ya, memilih di sini. Ya.
memilih di sini misalnya, oh tadi catatannya itu seperti itu deskripsinya di kompetensi 1, berarti untuk mengidentifikasi karakteristik itu nilainya berapa ya? 1, 2, atau 0. Oh 1, berarti klik di sini. Enggak dia pengetahuan tentang murid-muridnya itu dia itu bagus kok. Tadi buku nilainya lengkap, terus dia punya jurnal, ini males, ini nilainya bagus, dia ini, oh berarti mau saya kasih nilai 2, silahkan Bapak Ibu klik di sini. Oh berarti nilainya 2. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Sampai nanti setelah itu Bapak Ibu menyelesaikan, ini kan ada berapa ini? Ada 14 kompetensi, sampai selesai 14 kompetensi. Kemudian setelah selesai 14 kompetensi, nanti akan oleh sistem dihitung. Ya, oleh sistem nanti akan dihitung. Berarti kompetensi 1 dia itu berapa. Tentu saja Bapak Ibu disesuaikan ya. Misalnya di sini nih ditanyakan guru itu punya ikut workshop atau tidak. Kalau jadi workshop dia di MGMP-nya aktif atau tidak. Kemudian dan seterusnya. Mulai dari kompetensi 1 sampai kompetensi berikutnya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan menemukan mana ini ya. Saya stop dulu ya. Nah, deskripsinya sudah, PKG-nya sudah, rekapnya, oh ini berarti rekap. Sebentar. Nah, kalau yang tadi sudah Bapak Ibu isi, otomatis nanti Bapak Ibu akan punya rekap seperti ini. Ya, tinggal klik di rekapnya, nanti Bapak Ibu akan sudah menemukan, oh si ibu ini, dan seterusnya, berarti nilainya adalah 46. 46 itu kan jumlahnya, baru kemudian nanti dikonversi ke dalam nilai ratusan. Nilainya 46, berarti nilai PKG-nya dibagi nilai ini secara sistem udah akan terhitung, oh berarti dia nilainya adalah 82,14, kategorinya baik. Nah, sudah kalau Bapak Ibu tidak menghitung sampai ke angka kreditnya, sudah selesai sampai di sini. Jadi Bapak Ibu nanti sudah punya gambaran si guru ini berarti nilai PKG-nya tahun 2021 adalah ini. Inilah yang nanti oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah lewat PKS kurikulumnya nanti diadministrasikan. Si ibu ini nilai PKG-nya sekian. Kemudian dari hasil PKG-nya itu nanti Bapak Ibu meminta kepada guru yang bersangkutan mengamati nilai kompetensi mana yang masih kurang. Kemudian misalnya di sini nih, contohnya, oh ternyata dia yang kurang itu adalah di kompetensi sosial sama di kompetensi profesional. Di sosialnya dia berkomunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua, peserta didik dan masyarakat, ternyata nilainya masih kurang optimal gitu. Baru nanti si guru tersebut diminta untuk membuat
rencana pengembangan diri. Nah, setelah ketemu tadi nilainya yang 86 ini Bapak Ibu, ya. Nah, yang nilainya misalnya 82 kategori baik ini, kemudian Bapak Ibu nanti memasukkannya nanti sebenarnya ke dalam instrumen yang 360 derajat. Ya, yang 360 derajat itu tapi ini nanti saya jelaskan secara garis besar. Yang instrumen yang 360 derajat itu nanti Bapak Ibu akan meminta penilaian, hanya cukup di sini aja, penilaian oleh teman sejawat, oleh peserta didik, dan oleh orang tua. Nanti tinggal mau secara offline boleh, nanti saya sampaikan suplemennya, atau mau secara online langsung diminta mengisikan di sini boleh. Idealnya sih satu guru itu yang menilai 10 orang gitu. Tapi kalau misalnya kalau nilainya banyak-banyak nanti masukinnya ini, ya sudah, satu guru dinilai oleh 2 penilai juga sudah cukup. Orang tua misalnya mewakili, semua orang tua mewakili menilai, ya boleh gitu. Idealnya sih 10 orang gitu. Tapi kalau misalnya kurang dari itu, maka dipersilakan. Nah, setelah nanti ada penilaian dari teman sejawat, dari peserta didik, dari orang tua, ya, dari orang tua, berarti nanti kita tinggal melihat hasil penilaiannya seperti apa. Hasil penilaiannya seperti apa? Berarti kita lihat. Oh, ini dulu, sorry saya lupa. Ya. Setelah penilaian oleh itu, kemudian dilihat juga kehadirannya. Ya, berapa dia selama 1 tahun ini di bulan Januari itu terlambat berapa menit, kalau misalnya ini pulang lebih cepat berapa menit, karena ini nanti akan dikonversikan. Ya, nanti akan ketemu persentase kehadirannya akan seperti apa, seberapa persentase kehadirannya. Barulah kemudian dari situ nanti akan Bapak Ibu bisa hitung. Nanti akan Bapak Ibu bisa menghitung nilai kinerja guru itu yang sudah dikombinasikan dengan nilai dari atasan. Ya, nilai dari atasan tadi, nilai dari Bapak Ibu tadi yang 82 itu yang menggunakan instrumen tadi. Kemudian ada nilai dari guru mapelnya, kemudian ada nilai dari teman-temannya, kemudian nilai dari peserta didik, dan nilai dari orang tua. Kemudian nanti Bapak Ibu akan bisa di sini menentukan. Nah, proporsinya proporsi penilaiannya itu nanti 70% untuk ini ya, untuk guru mata pelajaran, 70% itu nilainya akan diambilkan dari penilaian kepala sekolah yang tadi, kemudian 10% dari peserta didik, 10% dari orang tua, dan 10% dari teman sejawat. Sehingga nanti akan ditemukan penilaiannya itu, seberapa nilainya dia setelah dikonversi. Kita akan lihat di sini nilainya. Nah, setelah diisi instrumennya, oh ternyata tadi misalnya dari kepala sekolah nilainya 91, tinggal masukkan di sini. Kalau tadi 82 ya Bapak Ibu tinggal masukkan 82,30 misalnya. Ini dari kepala sekolahnya 82.
proporsinya adalah 70%, maka nanti akan dihitung sehingga nilai akhirnya adalah ini. Dihitung nilai akhirnya adalah ternyata kehadirannya 100%. Jadi dia tidak hadir tanpa keterangannya 0 hari, nilai kehadirannya 100%, nilai akhir PKG-nya menjadi 81,94. Nah, inilah yang kita sebut sebagai penilaian kinerja guru yang 360 derajat. Kalau untuk yang PNS, nanti ini akan menjadi dasar pada saat Bapak Ibu menghitung angka kreditnya. Oke. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Apa cukup jelas tadi? Silakan Pak Wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, sedikit mengenai PKG guru yang dilaksanakan tadi tidak hanya oleh atasan saja. Tadi sudah jelas presentasinya yang dilakukan oleh orang tua, oleh peserta didik, dan oleh teman sejawatnya. Ya. Kemudian tadi ada kata-kata instrumen sama kuesioner. Ya, betul. Kalau saya tidak salah tangkap gitu ya. Yes. Kalau instrumen mungkin bisa diisi atau dilakukan oleh atasan itu sendiri, yaitu kepala sekolah. Nah, kemudian kalau untuk orang tua atau peserta didik ya, itu berupa instrumen ya. Berupa kuesioner ya gitu. Nah, untuk orang tua Bu, ini saya ada kekhawatiran ya, ketika orang tua mengisi kuesioner tersebut. Nah, apakah kita yang menentukan orang tuanya atau bagaimana gitu? Ya. Sebagai respondennya itu ya Pak, respondennya. Ya, sementara tidak semua orang tua kenal dengan guru kita gitu. Jadi ngisinya itu saya ngebayangin gitu, asal coret-coret. Ini kita berbicara ideal ya Bu ya. Ya, sip. Kesampingkan dulu. Nah, jadi nantinya akan tetap mempengaruhi terhadap penilaian yang 10% tadi. Gitu. Kemudian siswa juga, apakah kita yang menentukan? Soalnya begini, kadang-kadang siswa yang diambil respondennya itu kebetulan si guru tersebut tidak ngajar di kelas itu gitu kan. Nah, kalau memang kita bukan yang menentukan. Nah, seperti apalah teknisnya supaya betul-betul orang tua ataupun siswa itu tidak hanya sekedar mengisi kuesioner, tetapi dia juga ada ranah atau ada tujuan untuk melihat ataupun memvalue gurunya gitu. Sementara ada kekhawatiran tadi gitu. Nah, seperti apa begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab nih Pak Wahyu, ini kan namanya penilaian ya. Ya, penilaian di sekolah. Mungkin tidak orang yang tidak kenal dengan kita menilai kita. Mungkin tidak. Misalnya nih, orang itu nggak kenal sama kita, nggak tahu namanya aja nggak tahu, tiba-tiba Pak datang ke sekolah, diamati nih si guru. Padahal kan si orang tua ini tidak mengamati Pak, tetapi dia mengisi kuesioner. Dan kuesionernya itu kalau Bapak Ibu perhatikan lebih ke kepribadian, bagaimana komunikasi gitu. Jadi bukan ke bukan ke profesionalisme dia saat mengajar gitu. Jadi tentu saja nanti siswa dan orang tua yang diminta untuk mengisi
kuesioner, tentu saja siswa orang tua yang tahu terhadap si guru tersebut. Bisa juga itu dijadikan satu paket, Pak. Jadi kalau misalnya si Ani ngisi ini, nanti minta tolong ya orang tuamu suruh mengisi. Sehingga orang tua itu selain dia mendapatkan informasi tentang bu guru ini dari siswanya, dia kan juga punya pengalaman, oh iya kemarin pas saya terima rapot, si ibu itu orangnya begini. Jadi pilihlah Bapak Ibu, tentu saja orang tua atau siswa itu yang mengetahui betul seperti apa guru tersebut. Dan teman sejawatnya juga begitu, karena tidak menutup kemungkinan, karena mungkin kalau sekolah Bapak Ibu gurunya cuma sedikit gitu ya, ya kemungkinan semua tahu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga loh dalam satu sekolah itu gitu ya. Karena kalau di SMP itu kan guru mapel itu kan ini ya, jadi begitu datang terus ngajar ini. Jadi antara guru satu dengan guru yang lain ada juga yang tidak terlalu peduli. Ya kalau tidak terlalu tahu bagaimana dia hari-harinya ya jangan diminta untuk mengisi kuesioner. Yang menentukan siapa? Boleh aja minta, Bu, kira-kira mau dinilai oleh siapa? Saya mah mau dinilai sama Pak Wahyu. Pak Wahyu itu cincai kalau sama saya. Ya nggak apa-apa gitu. Iya. Karena dia tahu kalau saya itu guru bagus gitu. Jangan sama dia, Pak. Wah, dia mah guru malas, nggak pernah masuk ke ini. Jangan menilai saya. Silahkan. Oh gitu ya. Makasih Ya. Bu. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Silahkan, Bu Sarti. Sedikit aja Bu. Jadi kalau misalnya yang 360 derajat itu harus dilaksanakan sekarang atau bagaimana gitu? Ya. Karena kan saya sudah melaksanakan. Ya. Untuk yang sekarang Ibu, ini kan saya informasikan ke depannya pakai 360 derajat. Sekarang Bapak Ibu menggunakan yang saya kirimkan dulu, yang PKG biasa dulu. Yang endingnya adalah nilai 14 kompetensi tersebut dulu. Oke ya, itu aja dulu ya. Nanti yang instrumen dari orang tua, instrumen dari instrumen yang harus diisi orang tua oleh teman sejawat, oleh peserta didik, itu sekarang sifatnya masih sunnah. Mau Ibu laksanakan mulai sekarang bagus. Kalau misalnya ini nanti ribet belum, itu dulu, that's okay. Termasuk kehadiran gitu. Ya, karena nanti Pak Wahyu saya kemarin berini dengan tim penilai angka kredit. Kalau untuk yang sekarang mah belum, tapi kalau untuk tahun yang akan datang itu sudah diberlakukan yang 360 derajat. Siap. Ya. Cukup Bapak Ibu tentang PKG? Oh, alhamdulillah. Berarti sudah cukup jelas ya? Sekarang saya yang ganti tanya. Itu kan instrumennya itu banyak sekali. Gitu ya. Boleh tidak kalau misalnya Bapak Ibu gini, Bapak Ibu ini ada instrumen PKG, silahkan Bapak Ibu isi dulu sebagai evaluasi diri, kemudian nanti pada saatnya Bapak Ibu tinggal mencocokkan benar tidak, sesuai tidak apa yang dia isikan itu sama dengan hasil pemantauan Ibu dan hasil penilaian pengamatan sebelum, selama atau sesudah pembelajaran. Yuk, menurut Bapak Ibu boleh tidak seperti itu? Mohon izin. Nah, kalau itu yang Ayo, silahkan Pak Ikhwan. Boleh. Boleh, Bu. Oh, boleh ya? Boleh, Bu. Boleh. boleh ya, boleh. Ya, itu mah namanya teknik ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya seperti itu dipersilahkan. Tetapi Bapak Ibu jangan sampai udah isi sendiri, udah di-print sendiri, ini Bapak tinggal tanda tangan doang. Jangan begitu gitu. Tetap Bapak Ibu harus melakukan konfirmasi dan pengamatan.
Ya, atau kalau misalnya Bapak Ibu memberi tugas kepada guru lain untuk melakukan PKG, ya tetap harus di apa namanya, harus dikonfirmasi gitu. Jadi jangan hanya berbasis pada hasil, tapi juga berbasis pada prosesnya. Dilihat benar nggak? Oke? Terus pertanyaan saya yang kedua, karena Bapak Ibu nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Yang tadi Bu, yang antara supervisi dengan PKG boleh disatukan belum terjawab Bu. Oke, dengan demikian dari pertanyaan ini, boleh tidak supervisi itu disatukan pelaksanaannya dengan PKG? Sok, ayo Bapak Ibu simpulkan. Lebih bagus, Bu. Oh, kata Pak Iwan lebih bagus supervisi sekalian PKG. Bu Yeni gimana Bu Yeni? Tapi lebih baik bagus lagi Sebenarnya supervisi baru PKG, Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu, tujuannya kan beda toh, Pak? Tujuannya Lebih baik kan dipisah. ya, tujuannya kan tujuan antara supervisi dengan PKG kan beda. Instrumennya juga berbeda gitu. Instrumennya kan berbeda juga gitu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan instrumen PKG dan dilaksanakan di akhir tahun pelajaran, itu sebetulnya tidak bisa disebut sebagai supervisi. Itu adalah penilaian kinerja. Ya, penilaian kinerja. Jadi beda ya penilaian kinerja dengan supervisi. Jadi Bapak Ibu harus ini mau supervisi atau penilaian kinerja. Seperti saya katakan tadi, kalau supervisi sebenarnya tidak harus di akhir tahun. Supervisi itu bisa dilaksanakan kapan saja. Dan teknik supervisi macam-macam Bu Sarti, tidak harus dengan pengamatan masuk ke dalam kelas. Supervisi itu bisa supervisi tidak langsung, ya supervisi. Karena gini, pengertian supervisi itu adalah untuk kebaikan kinerja. Ada loh guru itu ngajar, kalau ngajar sih sebenarnya bagus dia. Kalau sudah masuk kelas itu ngajarnya bagus, tapi datangnya terlambat terus. Dia kalau kita amati, murid-muridnya kalau diajar dia juga senang, ngajarnya dia juga kreatif, inovatif gitu. Tetapi dia sering terlambat, masuk nggak pernah, kalau dia tidak masuk nggak pernah ini gitu. Nah itu kan Bapak Ibu juga melakukan supervisinya dengan melalui pengamatan tidak langsung. Nanti supervisinya mungkin dengan pembinaannya, dengan dipanggil tidak masuk ke kelas nggak masalah. Jadi pembinaan gurunya dengan apa gitu, boleh. Atau Bapak Ibu mengamati, aduh ini kok ini sudah PTM terbatas, misalnya ya, udah PTM terbatas, waktu ngajarnya cuma 25 menit gitu ya, tapi begitu bel berbunyi kok gurunya tidak segera kemana, tidak segera ke kelas gitu ya, masih ngobrol dulu, masih ini, diamati, wah ini kayaknya saya harus melakukan pembinaan nih. Pembinaannya dengan pembinaan spiritual dan mentalnya itu juga termasuk salah satu teknik supervisi. Jadi supervisi itu kan ada supervisi akademik. Hal akademik untuk pembelajaran benar, tapi kan pembelajaran itu faktornya banyak. Silakan Pak Wahyu. Sedikit Bu ini. Ya. Maaf. Mengenai penilaian kinerja guru Bu, tadi telah diuraikan tentang bagaimana kita mempunyai catatan fakta ya. Nah ini saya salah atau benar Bu kelakuan saya ini? Yang pertama ketika Pak Supriyadi, ketika saya melaksanakan penilaian kinerja guru Bu, saya suka menyiapkan dulu ya kata-kata fakta, rebet gitu kan. Nah,
Kemudian di dalam pelaksanaan saya tidak menulis, tapi menceklis. Oh tadi ini di dalam langkah-langkah per poin itu udah kami siapkan gitu. Nah nanti yang tidak ada tidak kami checklist gitu. Itu yang pertama, salah atau benar. Yang kedua, untuk meyakinkan checklist itu sendiri, saya suka dibantu dengan rekaman, Bu. Suka dibantu dengan rekaman, artinya nanti kalau ada yang terlewat gitu ya untuk mencocokkan fakta tadi, sehingga dibuka lagi gitu. Penampilan ataupun performan guru selama tadi melaksanakan pembelajaran. Nah itu nggak tahu menyalahi aturan atau gimana itu. Terima kasih. Sekarang sebelum saya jawab, saya tanya Pak Wahyu dulu. Menurut Pak Wahyu sendiri itu menyalahi aturan tidak gitu? Menurut Pak Wahyu sendiri nih? Ya, kalau menurut saya mengacu ketika saya jadi juri MTQ, Bu ya. Gini, ketika jadi juri MTQ, saya pertama-tama menentukan nilai 100. 100 saja dulu. Nah, terus sambil berjalan, di mana ada si peserta itu melaksanakan kesalahan, berarti itu kan berkurang itu kan Bu ya. Salah 2 kali makin berkurang gitu. Tapi kalau misalnya itu mulus semuanya berarti nilainya 100. Nah, seperti itu. Kalau menurut sementara saya sih tidak melanggar, tapi untuk meyakinkan boleh tidak seperti itu, salah tidak saya itu gitu. Terima kasih. Ini Pak Supri yang sudah senyum-senyum kayaknya mau ngasih masukan Pak Supri. Pak Supri, masukannya Pak Supri. Menurut Pak Supri, pendapat Pak Supri. Sebetulnya gini Bu ya, tadi kan Ibu sampaikan bahwa dan kita tahu bahwa yang namanya teknik supervisi itu kan macam-macam. Seiring dengan perkembangan zaman, memanfaatkan tadi Pak Wahyudin kan ada rekaman, itu bagian dari memanfaatkan teknologi untuk mempermudah juga kan gitu. Artinya itu kan teknik seperti itu ya. Menurut saya, kalau menurut saya pribadi Bu, itu saya terinspirasi sama Pak Wahyudin Bu, gitu loh. Ketika kita memang waktu kita ini untuk melihat ke kelas ini kurang, itu boleh juga itu gitu loh, guru merekam, kemudian nanti kita akan analisa dari rekaman itu, kemudian kita sudah punya bahan yang tadi kan format yang sesuai dengan kriteria yang kita tentukan, itu menurut saya sih boleh-boleh saja Bu, tinggal nanti kita ajak diskusi setelah pelaksanaan itu selesai, dan itu malah justru menurut saya teknologi yang baru memang bisa kita modifikasi begitu sehingga mengurangi waktu kita, efektivitas waktu kita itu bisa efektif untuk kegiatan yang lain. Tidak harus nongkrongin di kelas, tapi sambil melihat rekaman dan kita tidak kelas, nanti bisa kita analisis bisa di rumah, bisa di mana begitu. Menurut saya sih boleh-boleh saja sih Bu, begitu Bu. Jadi kalau untuk rekam boleh ya, sepakat boleh. saya. Ya, untuk direkam boleh, sepakat. Saya juga sepakat. Misalnya Bapak Ibu untuk meyakinkan si guru itu pada saat pembelajarannya direkam, silahkan diperbolehkan gitu ya. Yang ditanyakan itu tadi Pak, dia udah membuat dulu si guru itu mau ngapain, misalnya di pendahuluan begini, di ini begini, gini gitu. Sehingga kalau dilakukan seperti itu, pertanyaan saya Pak Wahyu, apakah seorang guru itu misalnya itu kan berarti yang ditulis di situ sesuatu yang baku ya. Apakah ketika seorang guru mengajar itu dari tahun ke tahun ya langkahnya gitu-gitu terus, nggak ada improvisasi gitu? Gini Bu, maksud saya kita yang membuat catatan fakta ya. Ya. Catatan fakta itu bisa dikurang, bisa ditambahkan. Jadi maksud saya ketika misalnya di pendahuluan guru melaksanakan persepsi misalnya ya, kan kita tidak nulis lagi. Itu tinggal checklist aja kalau kita udah nyiapin gitu. Tapi kalau memang misalnya guru menentukan atau membuat kelompok siswa untuk penentuan mode pembelajaran misalnya.
Tapi di catatan kita tidak ada, ya baru kita tambahin gitu. Oke. Maksudnya, Bu. Jadi yang Itu belum berarti ada itu ditambahin. semacam rubriknya gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Oke, Yang kalau sudah seperti itu, kalau Betul. seperti itu boleh Pak, semacam rubriknya, ya semacam rubriknya boleh ditentukan dulu ini. Hanya yang namanya fakta seharusnya semakin rinci semakin bagus. Ya, fakta itu semakin rinci semakin bagus. Jadi yang namanya fakta itu yang Bapak Ibu tuliskan ya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh guru saat itu. Nah, mungkin ini salah satu kelemahan PKG kita ketika kemarin tuh ada juga yang menginformasikan, saya tidak tahu kalau sekarang ya, menginformasikan banyak guru-guru yang tidak lolos ke penilaian angka kredit karena PKG-nya itu ditengarai copy paste dari tahun ke tahun. Jadi catatan fakta pengamatan lapangannya itu 3 tahun berturut-turut itu sama gitu loh Pak Wahyu. Materinya sama, ininya sama, karena itu tadi sebetulnya dia mungkin tidak dilaksanakan atau dokumentasinya kurang lengkap gitu ya. Jadi ketika mau naik pangkat 3 tahun, udahlah ini aja diganti tahun saja, tapi isi di dalamnya itu sama. Dan itu mungkin terjadi karena itu tadi, ya udah ini aja lah. Emang guru itu kalau ngajar pasti kan ada pembukaan, ada inti, ada penutup. Sehingga yang ditulis hanya garis besarnya saja. Tidak salah sih seperti itu, tapi alangkah lebih baiknya kalau Bapak Ibu menulis fakta pengamatan itu secara rinci. Misalnya sama-sama memberikan apersepsi. Apersepsinya dalam bentuk apa? Ada yang memperlihatkan gambar, ada yang bertanya jawab, ada yang ini. Jadi sebenarnya ketika Pak Supri mengamati rekaman atau mengamati secara langsung guru yang mengajar, itu sebenarnya yang saat itu Bapak hanya menulis saja. Ditulis aja apa yang dilakukan guru dari menit ke menit, selama itu apa saja. Oleh karena itu sebetulnya meskipun pembelajarannya dilakukan secara daring, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu untuk melakukan supervisi. Karena kemarin kan banyak di tahun kemarin yang mengeluhkan, Bu saya nggak bisa melakukan supervisi. Loh kenapa tidak bisa? Soalnya saya belajarnya daring. Belajar daring pun kan sebenarnya bisa toh disupervisi. Kalau belajarnya, saya belajarnya pakai WA, ya bisa toh Bapak Ibu masuk ke dalam grup WA-nya, kemudian diamati. Bu, nanti Ibu ada jadwal ya yang ini hari ini. Nah, hari ini saya ikut aktif nih di grup WA Ibu. Saya akan mengamati ini Ibu itu apa, kegiatan apa yang Bapak Ibu lakukan. Apalagi kalau kemarin Bapak Ibu di masa pandeminya menggunakan tatap maya, pakai Google Meet, pakai Zoom, pakai apa. Silahkan itu bisa dilaksanakan di situ. Oke ya, Pak. Oke. Bu Iswatun. Ya, silakan Pak Iman. Bu, izin bertanya dan mengusulkan. Ya. Tadi itu format penilaian kinerja guru kan banyak sekali ya. Pertanyaan saya sih sebenarnya sederhana, Bu. Bisa nggak ya kementerian ini membuat penilaian kinerja guru tidak usah terlalu banyak-banyak, tapi cukup mengena begitu, Bu. Cukup mengena gitu. Nah, seperti itu, Bu. Karena kan ya namanya kepala sekolah sangat banyak sekali yang dikerjakan. Dan tim penilai dari rekan-rekan guru juga jika banyak sekali unsur yang dinilai, juga mereka pasti kerepotan juga. Jadi pengennya sih penilainya sederhana tapi tepat sasaran begitu. Ya saya rasa semua kepala sekolah di sini mau lah. Saya rasa ya. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ini ya, saya jawab Pak Iwan bisa. Bisa, tapi tinggal nunggu karena sekarang permennya bunyinya seperti itu gitu. Baik. Ya, kan masalahnya sekarang ketika kita mengerjakan sesuatu itu kalau secara bahasa negara ya Pak ya, semuanya itu harus ada landasan hukumnya.
sementara ini yang kita pakai adalah di Permen nomor berapa tadi saya lupa, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, Permen tentang penilaian kinerja guru. Poin-poinnya di situ masih dijelaskan bahwa kinerja guru itu berdasarkan kualifikasi dan kompetensi guru itu. Kompetensi guru itu ada 14 poin itu tadi. Jadi yang diminta tentu saja ketika penilaian ya yang dilihat dari 14 kompetensi tersebut. Adapun tadi kan teman-teman sudah mendiskusikan ya, untuk mensiasati kan itu yang harus diisi banyak banget nih. Padahal kepala sekolah kan kerjaannya banyak. Kemudian PKS kurikulum yang atau guru-guru senior yang diberi tugas untuk melakukan PKG juga pekerjaannya banyak. Tadi kan sudah disepakati ya, seandainya para guru diminta mengisi dulu formatnya masing-masing. Jadi yang tahu saya dapat sertifikat berapa buah, ikut KKG berapa kali, ikut pelatihan ini berapa kali kan diri mereka sendiri Pak. Jadi si guru itu ngisi dulu sebagai bentuk evaluasi diri, nanti kemudian kita baru mengkonfirmasi. Ya. Itu hanya untuk mempermudah saja Pak. Ya, terima kasih Bu Is. Ya, yang kedua sama-sama. Bu, yang kedua, Ya. Pengalaman saya mensupervisi 3 tahun yang lalu Bu, tahun 2017. Waktu itu saat saya masuk ke dalam kelas, saya mencatat secara rinci aktivitas guru di kelas tersebut. Mulai dari beliau masuk ruang kelas sampai beliau meninggalkan ruang kelas. Ya. Nah, contoh gini, di jam 9:30 gitu kan, jam 9:30 atau jam 9:30 di menit ke-30 itu saat guru menjelaskan terdapat seorang siswa yang menyandarkan kepalanya di atas meja. Atas nama saya tulis namanya Riza misalkan dari kelas 83. Nah, ini kan catatan saya ya Bu. Ya. Mungkin bisa sampai 20 lembar baris ya, 20, 30 atau 40 baris tuh. Sekitar 40 menit, dalam waktu 40 menit. Nah, pada saat saya mensupervisi guru yang sama 3 tahun dari sekarang, dari dulu, berarti kan sekarang tahun 2020. Saya buka lagi Bu kitab sucinya itu, hasil beliau mengajar. Kan beliau punya salinannya, punya kopiannya, yang aslinya kan saya pegang. Ibu buka lagi. Nah, sebelum Ibu mengajar ke kelas, coba dilihat kembali Bu, ini 3 tahun yang lalu pada saat Ibu mengajar, menjelaskan mata pelajaran, di menit kesekian ada siswa yang tidur misalkan, atau mengantuk atau boring. Nah, berarti kan pembelajarannya kurang menarik. Nah, ini sangat bermanfaat untuk guru tersebut dan untuk saya Bu. Artinya kesalahan tersebut itu kan jangan terulang kembali pada saat supervisi yang sekarang. Jadi memang yang saya rasakan sangat-sangat bermanfaat itu mencatat setiap peristiwa dari menit ke menit dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi memang sedikit capek Bu, kepala sekolah nulis terus nggak ada hentinya, tapi sungguh-sungguh itu sangat bermanfaat sekali lah. Itu menjadi kenangan. Seandainya itu dibuka 10 tahun yang akan datang, pasti tersenyum-senyum kita. Oh, dulu saya mengajarnya begini ya. Gitu. Terima kasih Bu Isfatun. Oke, ya pengalaman yang super sekali dari Pak Ikhwan ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata ini gitu. Tapi ya itu tadi masing-masing kan punya style dan gaya sendiri-sendiri Pak. Ya, ada kepala sekolah itu ya seperti Pak ini jadi rinci, teliti ini bisa gitu. Tapi kalau saya mas secara garis besarnya saja Bu, silahkan gitu. Jadi Bapak Ibu disesuaikan juga dengan menurut Bapak Ibu enaknya seperti apa gitu ya. Karena yang enak menurut Pak Ikhwan belum tentu enak untuk Pak Supri. Yang enak buat Pak Supri belum tentu enak buat Bu Anin gitu. Yang Bu Anin kayak begini lu nyaman, mungkin jadi beban buat Bu Yeni gitu. Jadi tidak ada satu yang paling bagus. Yang paling bagus itu adalah yang sesuai dengan karakteristik Bapak Ibu masing-masing. Tetap sesuai dengan koridor
Ini ya, tetap sesuai dengan koridor peraturan, tetapi juga jangan sampai menjadikan beban. Ya, tetap Bapak Ibu bisa melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah, tapi jangan membebani Bapak Ibu. Tetap harus enjoy jadi kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya nggak enjoy, wah nanti guru-gurunya tambah nggak enjoy lagi gitu ya. Bu Sarti kayaknya mengacungkan tangan. Silakan Bu Sarti. Penasaran sekali tadi nyambung dari apa yang disampaikan Pak Iwan. Terus terang memang saya sendiri juga merasa kesulitan pada saat saya harus mengisi deskripsi ya Bu ya. Kalau fakta kan memang kita mencatat ketika selama pengamatan itu kita memang mencatat detail semua yang dilaksanakan atau dilakukan guru di kelas. Hanya ketika memilah-milah di deskripsi itu saya benar-benar kesulitan Bu, mana yang termasuk kompetensi 1, 2 dan seterusnya. Ini sampai 2 minggu ini saya kok kayaknya nggak selesai-selesai. Nah, apakah itu boleh dilewat? Jadi kita cukup mengisi fakta saja, jadi secara global kan gitu, sebelum, selama dan setelah. Tidak perlu misalnya per kompetensi kita memilah-milah. Apakah bisa begitu? Terima kasih. Nah, begini Bu Sarti, kan itu tadi fakta itu berarti secara garis besar. Padahal nanti kita menilainya kan jadi 14 macam itu Bu. Jadi tidak masalah sih di fakta itu satu fakta, di sini masuk, di sono masuk, ya nggak masalah. Tidak harus, kalau sudah masuk ke karakteristik berarti tidak boleh masuk ke sana, enggak. Ya, ini di profesional masuk, tapi di pedagogik juga masuk, that's okay gitu. Jadi kalau menurut Bu Sarti dari fakta itu ditulis di sini masuk sini, di sini masuk, di sini masuk, di sini masuk, tidak masalah Bu Sarti. Ya. Dan kalau ada yang kosong juga berarti dia tidak ada di misalnya, jadi deskripsinya tuh tidak ada gitu pada saat kita saat pengamatan. Tapi kan kalau tidak ada pada saat pengamatan, itu kan bisa dilihat dari pemantauan. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, sebetulnya PKG itu kan yang dinilai bukan hanya sesaat kan? Misalnya saya gambarkan seperti ini Bapak Ibu, si guru itu sebenarnya ketika tidak di PKG itu kinerjanya bagus. Bapak Ibu mengamati ini. Kenapa pada saat di PKG kok dia ini atau kondisi kesehatannya pas kurang bagus atau pas suaminya lagi punya masalah keluarga dan sebagainya, sehingga ketika dilaksanakan pengamatan saat PKG itu ternyata di bawah nilainya itu di bawah under expectation kita, di bawah harapan kita. Harusnya si guru ini kalau menurut pengalaman pengamatan saya begini, tapi kok pada saat penilaian kok begini ya. Nah, itu kan Bapak Ibu tetap harus menggunakan kebijakan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi selain dari pengamatan, Bapak Ibu nanti bisa memasukkan hasil dari pemantauannya. Ya? Baik, Bu. Oke. Kayaknya cukup Bapak Ibu untuk PKG. Cukup jelas ya? Jadi nanti Bapak Ibu saya beri waktu untuk melakukan PKG yang sudah dilaksanakan tinggal melengkapkan administrasinya gitu ya. Yang belum dilaksanakan silahkan langsung dilaksanakan. Awal ini kan tanggal 23 berarti 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan itu saya minta PKG-nya sudah selesai. Hanya yang saya mintakan Bapak Ibu, saya minta lebih. Kenapa minta lebih? Biasanya PKG itu hasilnya ditumpuk doang. Selesai PKG, udah ditumpuk. Nah, sekarang saya nanti akan meminta laporan Bapak Ibu berupa rekap hasil PKG-nya. Jadi Bapak Ibu, gurunya ada berapa, kompetensi 1 nilai berapa dan seterusnya direkap, kemudian nanti dirata-ratakan. Untuk kompetensi 1 di SMP Mahardika rata-rata nilai kompetensi 1-nya berapa ya, kompetensi 2-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa menganalisis dan mengambil kesimpulan. Oh, berarti guru-guru saya itu kelebihannya ada di sini, kekurangannya ada di sini. Sehingga nanti tahun depan
kapan itu Bapak Ibu bisa menentukan apa yang guru-guru perlukan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu di tahun yang akan datang, Bu, mau IHT-nya apa? Administrasi pembelajaran lagi. Padahal ternyata dari hasil PKG administrasi mereka itu lengkap. Wong mereka pakai administrasi sejuta umat ya. Meskipun di IHT mereka akhirnya bikin RPP dan sebagainya, nggak mau ini Bu, kadang-kadang guru itu nggak mau capek, udah ada itu ya sudah itu aja dipakai gitu. Berarti kan, oh kalau begitu meskipun saya kasih IHT tentang administrasi pembelajaran, ketika ngumpulin administrasi kok sejuta umat lagi, ya sudahlah jangan buang-buang waktu ke sana, tapi mungkin lebih diarahkan ke proses pembelajarannya. Jadi dari tahun ke tahun itu pembinaan guru yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu itu akan berbeda-beda sesuai dari hasil analisis itu. Oke. Cukup ya untuk PKG-nya ya. Wah, Ibu saya boleh bertanya Ibu? Oh boleh Bu Yeni, silakan. Ibu terkait dengan instrumen PKG kan Ibu sudah share ya Bu ya kemarin. Nah kebetulan saya sudah beberapa guru sudah saya lakukan Bu, tapi dengan format tampilan yang berbeda, tapi untuk isi itemnya sudah sama. Apakah saya boleh tetap pakai itu atau saya rubah print out pakai instrumen yang dari Ibu Bu? Boleh Bu. Oh ya, baik Ibu, terima kasih. Nah, kan yang penting substansinya ya, mau modelnya pakai apa, mau kerudungnya hitam, mau merah, mau kuning, mau hijau, yang penting substansinya. Ya. Baik Ibu, terima kasih ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak kita akan beralih ke topik yang kedua yaitu PKKS. Kalau itu tadi adalah tugas Bapak Ibu guru untuk melakukan penilaian, sekarang Bapak Ibu akan memasukin tugas saya sebagai pengawas yang diberi amanah untuk melakukan penilaian kinerja kepala sekolah. Sama dengan penilaian kinerja guru, penilaian kinerja kepala sekolah itu sebenarnya bukan hanya dilakukan pada saat PKKS. Penilaian Bapak Ibu itu sebetulnya sudah dilakukan selama 1 tahun ini. Kan saya sudah mengamati Bapak Ibu. Oh, kalau Bu Anita itu seperti itu, kalau Pak Hilmi itu seperti itu, kalau Pak Tatang itu seperti ini. Oh, kalau Pak itu mah kalau diminta mengirimkan misalnya diminta untuk mengirimkan berkas, ditagih dulu baru dikirimkan. Oh, kalau ini begitu ada Bapak Ibu mohon dikirimkan, langsung dikirim. Itu kan sudah menggambarkan. Sebetulnya secara garis besar saya sudah tahu seperti apa kinerja Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, yang saya amati ketika Bapak Ibu ketika saya berkunjung ke sekolah Bapak Ibu, itu kalau saya lihat program-program Bapak Ibu itu semuanya sudah oke. Artinya kalau ditanya program sekolah itu semua punya program. Nggak tahu programnya yang benar-benar dibuat sendiri atau programnya yaitu tadi program kepala sekolah sejuta umat gitu, tapi sudah ada. Nah, oleh karena itu di tahun ini saya ingin sedikit berbeda Bapak Ibu. Saya tidak ingin melihat program Bapak Ibu semua setahun yang dilakukan. Tapi saya hanya ingin melihat satu saja best practice Bapak Ibu, satu saja kegiatan Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu mempresentasikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di tahun ini. Di tahun ini satu saja, sekecil apapun itu, tapi itu adalah hasil kerja Bapak Ibu untuk melakukan perubahan di sekolah. Tentu saja yang berurusan dengan masalah pembelajaran. Jadi nanti instrumen PKKS yang sudah saya kirimkan, silahkan Bapak Ibu isi. Kan di situ misalnya tentang Bapak Ibu udah nulis buku atau belum dan sebagainya kan lebih tahu Bapak Ibu ya. Kemudian ikut pelatihan apa saja dan sebagainya itu Bapak Ibu yang lebih tahu. Silakan instrumen itu Bapak Ibu isi.
Nah, nanti saya hanya akan meminta Bapak Ibu untuk melakukan presentasi. Presentasi satu saja yang menurut Bapak Ibu something the best yang Bapak Ibu lakukan di tahun 2021 ini. Penampilannya mungkin Bapak Ibu nanti bisa misalnya masalah yang saya hadapi apa, solusinya itu saya laksanakan, namanya solusinya itu apa, langkah-langkah yang saya laksanakan seperti ini, perubahannya seperti ini, before seperti ini, after seperti ini, udah itu saja, satu saja. Nah, oleh karena itu, nanti saya akan meminta Bapak Ibu untuk presentasi. Jadi kalau nanti saya akan minta Bapak Ibu sekarang berkomitmen atau bermusyawarah. Saya akan minta nanti Bapak Ibu secara bergiliran mempresentasikan, membanggakan sekolahnya masing-masing di hadapan para Bapak Kepala Sekolah yang lain. Gimana kalau gitu? Setuju. Jadi yang Bapak Ibu tampilkan nggak usah yang saya akan tidak, satu saja yang menurut Bapak Ibu yang the best yang Bapak Ibu lakukan di tahun ini. Secara online gitu, Bu? Mau secara online atau secara offline? Saya ngikut. Kalau secara offline memungkinkan tidak? Kita kumpul di mana gitu, kita tentukan mungkin seminggu atau 2 minggu setelah ini, jadi Bapak Ibu mempersiapkan diri dulu kan, hanya tinggal nyari dokumen dan seterusnya, nanti Bapak Ibu siapkan PPT-nya, nanti waktunya nggak lama-lama, satu kepala sekolah paling 5 menit sampai 10 menit, wes gitu. Supaya kita bisa saling berkolaborasi, kita saling, karena Bapak Ibu kita itu kan satu sekolah di Cibinong. Anggap teman-teman Bapak Kepala Sekolah lain itu bukan kompetitor, tetapi kolaborator. Ya, bukan kompetitor, bukan saingan, tapi kita itu adalah berkolaborasi, memajukan. Sama-sama tujuannya untuk memajukan pendidikan kok. Siapa tahu inspirasi Bapak Ibu yang dilakukan di sekolah Bapak Ibu ternyata menginspirasi sekolah yang lain. Berarti kan kita jadi bisa berbagi tuh. Yo, monggo Bapak Ibu. Sekarang tentukan dulu waktunya. Mau setengah bulan setelah ini, mau tapi jangan lama-lama, paling di awal Desember ya, harus ya. Siap Bu, di awal Desember. Kemudian teknisnya luring ataupun kita ketemu di suatu tempat ya. Ya kalau inginnya sih di hotel ya, biar dingin. Wah, nah hotel yang bayar siapa Pak Wahyu ya? Pak Supriyadi. Iya, dibayar. Nah, Bu, Pak Wahyu udah siap itu, Bu, cari donatur. Iya. Nah, kemudian nanti Dengan senang hati. manfaatnya atau segi positifnya ya, ketika kita bertatap muka, di situ kita secara leluasa ya akan sharing, akan tukar pengalaman, bahkan akan tukar segala macam lah, saling mengisi intinya. Selama kita misalnya tidak presentasi kan bisa bertukar pikiran di satu tempat itu. Ya, oleh karena itu lebih baik ketemu langsung, tidak berbentuk daring Bu. Karena kalau daring terbatas kan. Misalnya hanya memperhatikan yang presentasi aja, sementara kita tidak bisa berkonsultasi atau berdiskusi dengan peserta yang lain. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu, lebih baik ketemu. Jadi satu sekolah juga dengan kebanggaan tadi, membanggakan sekolahnya akan betul-betul dihargai ya oleh kita gitu. Akan dilihat, akan dipantau dan mempersiapkannya kita juga betul-betul gitu. Tidak asal-asalan hanya PPT di layar kan bisa aja kita hanya mengulas-ulas sedikit gitu ya dari pengalaman orang lain, tapi kalau di sekolah kalau ketemu bisa betul-betul ngobrolnya.
Ya, Kalau menurut silakan saya, ya. Jadi Bapak Ibu persiapkan untuk ini presentasi. Artinya PPT nggak harus Bapak Ibu yang buat sih. Kan Bapak Ibu punya tim ya. Kepala sekolah itu ya, kan hebat kan, kerjanya pakai 1 jari selesai toh Pak Wahyu ya. ya, Nggak usah 10 jari, cukup 1 jari kayak selesai gitu. Yang penting bahan-bahannya dari Bapak, nanti ketika Bapak mempresentasikan itu bisa gitu. Karena memang itu yang Bapak lakukan. Nah, saya tertariknya tadi ya, jadi bukan kita ingin yang paling hebat, bukan gitu ya. bukan. Bukan, betul, Betul, bukan. betul, betul. Cuma Jadi kita kita ingin dalam core sharing ya, dan yang kita lakukan itu memang benar-benar yang kita lakukan. Ya siapa tahu ternyata kalau Bapak Ibu, saya di sekolah punya masalah ini, lah kok Pak Wahyu misalnya menampilkan, itu padahal masalah saya loh. Oh kok Pak Wahyu melaksanakan begitu, oh berarti saya akan pakai itu deh caranya Pak Wahyu. Bisa juga kan gitu. Ternyata yang menjadi masalah di sekolah kita, ternyata sudah ditangani oleh sekolah yang lain. Jadi saya kira banyak manfaatnya. Yang jelas Bapak Ibu kalau Desember nanti mau ke minggu keberapa Desember? Setelah kalau PAS aja itu ketemu tanggal 6 ya. PAS Iya. tanggal berapa? Tanggal 6 ya? Tanggal Tanggal 6. 6. Tanggal 6. Setelahnya bagaimana? Mau tanggal berapa? Hari apa? Ayo. Kalau PAS itu kan guru sama siswa ya bisa aja lah kita tetap bisa melaksanakan Janganlah PTKS. nanti ditinggali juga ini Pak. Nanti kemana ini kepala sekolahnya? Kan PAS cuma malah sehari, Bu. jalan-jalan. Sehari. Enggak, cuma Enggak. sehari. Tempatnya nanti pas dipakai di kelasnya dipakai pas PAS lagi. Enggak, kan di Al-Madinah itu ada ini Bu, ruangan yang luas. Boleh Ayo. Pak Wahyu, siap. Kalau Pak Supri nanti Pak Supri boleh. Ditentukan ini tanggalnya Bapak Ibu aja, yang- takutnya bentrok begitu ya, pakai Oke. vaksin. Oke. Ya, jadi berarti Desember mau Kan setelah ketiga deh. Setelah ketiga pas, mepet banget Bu, mau Sudah. persiapan guru membuat nilai dan seterusnya. Kalau di ring tanggal itu 13 sampai ini bisa nggak? Iya, maksud saya tanggal 13 itu kan pekan ketiga di Desember. Oke. Mau tanggal berapa? Hari apa? Ayo tentukan. Sementara kalau misalnya nanti ada agenda mendadak ya diganti ya ini gitu. Saya juga tidak tahu juga gitu. Mudah-mudahan kita rencanakan Bapak Ibu persiapan nanti gimana kalau kita ambil tanggal 14 Desember hari Selasa itu. Ya, Sementara siap lah. Siap ya? sementara siap. Ikutan Jadi, deh, Bu. Ya, Bapak Ibu tanggal Bu Is, diagendakan Pak ya, Tun. Pak. Ya. Saya tanggal 14 itu ada asesmen diagnostik, Ibu. Bagaimana kalau tanggal 15 di hari Rabu? Oke. Karena 15 ya. kalau Rabu itu Bu Yeni katanya udah siap dengan jusnya, Pak. Kan dekat dengan Madinah. Udah nyiapin jus katanya. Yang paling dekat dengan Madinah kan Bu Yeni. Ya. Oke. 15, Bu. Jadi kita gini aja, kita sepakati tanggal 15 ya. Nanti teknisnya seperti apa, tempatnya di mana, pengaturannya seperti apa, saya serahkan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah masing-masing. Ke Bapak Ibu Sekolah silahkan berembuk, siapa yang nyiapin proyektornya, kemudian yang menyiapkan ininya itu siapa gitu ya. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya ini yang mempersiapkan kalau perlu konsumsinya siapa yang menyiapkan dan sebagainya, silahkan itu nanti dibicarakan lebih lanjut oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Pak Supri, Bu, katanya sudah siap mengcover tempat dan konsumsi semuanya. Oke, siap. Nanti tinggal ini. Saya bawain fokus Pak Supri. Sip lah. Saya bawa materi aja, Pak. Ya, jadi termasuk juga misalnya untuk efisiensinya. Jadi misalnya nanti PPT dari Bapak Ibu Kepala Sekolah itu harus disetorkan ke siapa gitu ya. Nanti di satu laptop saja gitu.
Jangan sampai nanti masing-masing Bapak Ibu ini ke laptop masing-masing, akhirnya malah menghabiskan waktu. Ya. Jadi kalau bisa nanti ada yang menghimpun ininya ya, menghimpun PPT Bapak Ibu semua gitu ya, dijadikan satu. Nanti urutan tampilnya mau seperti apa? Oh, nanti urutan tampilnya diundi atau seperti apa, atau yang siap duluan, monggo itu saya serahkan ke Bapak Ibu kepala sekolah. Berdasarkan usia. Yang tua, yang lebih tua yang awal. Iya. Ya. Kemudian dukungan teknisnya, misalnya begini, yang datang hanya kepala sekolah saja atau boleh mengajak asistennya, monggo, itu mah juga tergantung Bapak Ibu gitu. Gimana nanti musyawarahnya. Gitu. Nanti Bu, maaf kalau pada saatnya itu kita hanya membawa PPT saja, terus instrumen PKKS gimana Bu? Terus apakah best practice-nya itu pakai laporan apa gimana? Secara tertulis gitu atau hanya PPT aja? Enggak, sebenarnya gini, yang saya akan lihat itu ininya saja dulu, penampilan Bapak Ibu. Nanti ternyata kalau penampilan Bapak Ibu itu sudah oke dan bisa ditulis sebagai best practice, nanti kita akan membuat semacam workshop gitu Bu Sarti, untuk menuliskan apa yang tertuang di PPT itu menjadi satu karya best practice Bapak Ibu kepala sekolah. Karena itu sekarang jadi tuntutan bahwa kepala sekolah itu harus bisa menulis best practice. Tapi kalau sekarang saya bebani Bapak Ibu untuk menulis ke best practice, nanti malah berantakan. Sekarang tugas Bapak Ibu kepala sekolah hanya satu masalah apa yang sudah diselesaikan, satu saja, jangan banyak-banyak ya, yang menurut Bapak Ibu itu paling keren yang Bapak Ibu lakukan di tahun 2021 ini. Bapak Ibu silakan tampilkan. Saya banyak banget Bu yang saya lakukan keren-keren semua gitu. Pilih satu saja. Ya, meskipun Bapak Ibu punya 10 hal terkeren yang dilakukan sepanjang 2021, tapi silahkan pilih satu saja. Yang paling, namanya paling kan cuma satu tuh ya. Satu saja. Terus? Baik Bu. Terus nanti berarti PKKS-nya seperti apa? Itu kan untuk penampilan best practice-nya. Untuk instrumen PKKS-nya silahkan Bapak Ibu isi ya. Silahkan Bapak Ibu isi. Kemudian nanti Bapak Ibu kirimkan dulu ke saya instrumen yang sudah diisi tersebut. Nanti akan saya verifikasi. Misalnya, oh Pak Wahyu nilainya kegedean nih. Mosok nilainya 100 misalnya gitu ya. Masa Pak Wahyu nilai PKKS-nya 100, kurangi ini kayaknya nggak nyampe segini nih gitu. Atau misalnya Pak Iwan, Pak Iwan nilainya kekecilan nih. Kalau menurut pengamatan saya Pak Iwan itu nilainya harusnya sekian. Nah ini nilainya masuk Pak Iwan cuma 85 misalnya gitu ya. Oh berarti ini Pak, ini dan seterusnya. Nanti setelah dikonfirmasi oleh saya form PKKS-nya Bapak Ibu, nanti akan saya beri petunjuk bagian-bagian mana dari form itu yang harus di print out. Karena kalau itu from PKKS itu kita print out semua, wow, bisa tebelnya seberapa itu ya. Jadi yang di print out tidak usah semuanya. Nanti akan saya beri, yang di print out cukup ini gitu ya. Oke. Perlu dijelaskan ngisi formnya enggak? Kayaknya sama dengan tahun kemarin kok. Sama ya Bu. Sama dengan tahun kemarin sama. Paling lambatnya kapan itu ngirim ke Ibu untuk instrumen ngirimnya PKK? Sekarang tanggal berapa ini ya? Tanggal 23. Akhir November ya. Jadi tanggal 30 ya, waktu seminggu ya. Seminggu form PKKS-nya harus sudah dikirimkan ke saya. Via WA saja, karena kemarin saya cek ketika saya keliling itu yang mengirimkan itu hanya 12 sekolah, 13 sekolah gitu. Kalau via WA biarin nanti saya yang ini, yang belum akan saya tagih. Oke? Ya Bu, insya Allah. Ya. Ada pertanyaan?
Cukup Nah, kayaknya, Bu. kok nggak ada yang nanya gini, Bu, kalau misalnya seru saya mau nanya, nggak nanya gini, Bu, kalau misalnya itu kan kepala sekolah harus punya ini, tapi administrasi saya belum lengkap. Misalnya nih, sebenarnya saya belum punya ini, tapi saya berniat untuk membuat. Boleh tidak, Bu, saya isi yang harusnya nilainya 2, saya isi 3. Karena saya niat mau bikin, Bu. Nah, boleh nggak seperti itu? Ya Boleh itu ya, Bu, Bu? pertanyaan saya Bu. Boleh, tapi Boleh. nanti kalau suatu saat saya datang ke sekolah Bapak Ibu, berarti yang Bapak Ibu tuliskan itu harus sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah. Karena terus terang saja tidak mungkin saya memverifikasi dengan datang langsung ke sekolah untuk 20 sekian sekolah yang ada di Cibinong saya datangin semua, kayaknya tidak mungkin gitu ya. Jadi mungkin hanya beberapa sekolah saja yang akan saya verifikasi secara manual. Oke, tapi jangan khawatir, nanti diberitahu kok yang akan saya datangi gitu. Atau Bapak Ibu, Bu, saya dong datengin, boleh. Mengusulkan untuk didatengin silahkan. Saya udah siap semua, Bu, saya diverifikasi gitu. Sebab banyak gini loh, Bu, Bapak Ibu, Bapak Ibu itu sibuk kalau mau PKKS. Berarti bikin administrasi itu hanya kalau mau PKKS. Padahal kan seharusnya enggak toh. PKKS itu hanya sebagai, kalau istilahnya ya sebagai saat konfirmasi saja apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama 1 tahun ini. Jadi jangan sampai kayak akreditasi juga, siap-siap akreditasi itu sebelumnya nggak ada, ketika mau akreditasi baru diada-adakan gitu. Nggak seperti itu. Oke? Cukup? Cukup? Iya Bu. Cukup. Kalau cukup, satu lagi pesan saya. Kayaknya ketika saya sudah menjelaskan bahwa akreditasi itu kita akan menggunakan dashboard monitoring system, itu kayaknya terus Bapak Ibu langsung pada melorot semangatnya. Terbukti yang masuk ke classroom-nya itu nggak nambah-nambah, dikasih tugas ngitung IPR, dikasih tugas ngitung IPR, kok belum ada yang baca. Bingung Bu. Karena sudah nyaman tadi, kayaknya sekolah saya tidak akan diakreditasi tahun ini gitu. Tapi kan saya tidak tahu dan tidak bisa menjamin Bapak Ibu tahun depan mau seperti, kalau 2021 sekarang udah habis kuotanya gitu. Tetapi kita tidak tahu nanti 2022 apakah nanti sekolah Bapak Ibu akan masuk ke kuota. Jadi mohon sekali lagi Bapak Ibu silahkan masuk ke dalam classroom-nya supaya Bapak Ibu bisa mendalami bagaimana mempersiapkan akreditasi. Karena akreditasi itu sebenarnya juga berkaitan erat dengan bagaimana nanti kinerja sekolah Bapak Ibu ke depannya. Oke? Oke ya? Baik Bu. Nanti kalau Bapak Ibu, kode kelasnya berapa Bu? Nanti saya kirim lagi deh kalau lupa kode kelas. Nanti saya kirimkan kembali supaya Bapak Ibu bisa join ke kelas akreditasi. Jadi malu Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan itu istilahnya sifatnya ini Bapak Ibu ya, yang ini ya silahkan gitu. Tapi kalau misalnya saya mah ini aja deh Bu, ya nggak masalah sih. Makanya saya kan tidak meminta Bapak Ibu kepala sekolah, tapi paling tidak Bapak Ibu mendelegasikan salah satu guru atau salah banyak guru juga nggak apa-apa kok. Semakin guru itu tahu tentang akreditasi, dia akan tahu, oh ternyata guru itu tidak cukup ngajar ya. Gitu. Ternyata guru itu harus kreatif, ternyata guru itu harus bisa nulis, ternyata guru itu harus mau berbagi dengan teman-temannya. Ternyata, nah itu tidak usah Bapak Ibu terangkan kalau mereka mau membaca instrumen akreditasi, kan akhirnya mereka jadi semangat sendiri. Jadi ketika suatu saat, ayo Bapak Ibu, mana Bapak Ibu hasil best practice-nya dan sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa minta kepada mereka. Cukup Bapak Ibu? Ya. Cukup ya? Cukup kayaknya Bu untuk sementara. Siap Bu, cukup Bu.
Siap Ibu, terima kasih. Alhamdulillah, Bu. Luar biasa, Alhamdulillah. Bu. Luar biasa. Wah, Pokoknya ini luar ya, biasa puyeng. nggak usah puyeng Bu, ada banyak ininya. Yang penting apa yang saya jelaskan dari ini bisa diterima ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita akan bisa terus berkolaborasi. Apa namanya, ke depannya Bapak Ibu bisa semakin fokus di dalam mengelola sekolahnya sehingga nanti semuanya menjadi sekolah-sekolah yang maju dan akhirnya pendidikan di Kabupaten Bogor itu bisa memenuhi visi. Amin. Visinya bupati. Meskipun bupatinya kadang-kadang ya seperti itu. Tapi ini off the record ya. Jadi nanti viral Bu. Oh viral. Kan Ibu rekam ini Bu. Off the record tapi direkam. Nggak apa-apa nanti dipotong Pak Supri. Iya. Saya bantuin edit ya Bu. Tapi nggak apa-apa lah gitu. Yang penting kita sekarang semuanya semangat, semua mendukung ya, semua itu untuk kepentingan anak didik kita. Kita tidak ini ya siapa pemimpin kita, siapa ini kita, justru yang menjadi apa landasan utama pemikiran kita utama adalah para siswa yang diamanahkan masuk ke sekolah kita. Itu yang jadi apa ya pemikiran utama kita, yang menjadi dasar bekerja kita adalah melaksanakan amanah yang diberikan oleh orang tua berupa siswa-siswa yang harus kita didik sebaik-baik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kita kayaknya harus foto bersama dulu. Yang Bapak Ibu ininya wajahnya masih belum kelihatan, boleh tidak dibuka sebentar saja supaya kita bisa berfoto bersama. Kecuali kalau memang jaringannya sangat bermasalah, gitu ya. Kalau jaringannya sangat bermasalah sehingga kalau dibuka videonya malah jadi hilang, terlempar ya tidak. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Senyum yang manis 12 cm senyumnya katanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu I. Terima kasih informasinya Bu dan Izin penjelasannya Bu. pamit. Terima kasih. Izin pamit. Assalamualaikum Bu I. Assalamualaikum. Matur suwun Bu. Monggo bermanfaat. Matur suwun. Sami-sami Pak.